Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5296. Pergi apa? Guru Holitz tersenyum terlalu dingin. Meskipun saya orang luar, keluarga saya masih orang yang sekuler. Setelah saya memasuki tanah suci seni bela diri, saya belum pergi. Tetapi saya tidak bisa merasa khawatir. Kamu adalah debu merahku. Itu benar untuk mengambil gambar untukmu hari ini. Saya akan memberitahu perwakilan York itu di tempat seperti Jinling, Crouching Tiger, naga tersembunyi. Bahkan tanah suci seni bela diri kita harus berjalan di atas es tipis di tempat ini. Apa nilai seseorang yang berani memamerkan kekuatannya dan melawan hukum dengan mengandalkan papan nama aliansi bela diri negara H? Aku akan membiarkan dia mengingat pelajarannya. Araceli Hoffman berkata dengan ekspresi jelek, tapi tidak baik mengatakan ini, Bibi. Kamu belum menembak selama bertahun-tahun. Harvey York itu adalah seseorang yang bisa membunuh Bastian Patel. Dikabarkan bahwa dia juga memiliki kekuatan dewa perang. Holitz mendengus terlalu banyak dan berkata, apakah menurutmu aku tidak memiliki kekuatan dewa perang? Araceli Hoffman berkata, aku tahu kamu adalah dewa perang, Bibi. Tapi masalahnya adalah, tidak masalah. Tuan Angela Holitz menghela nafas terlalu banyak. Araceli, tindakan Bibi bukan untuk orang lain, tapi untuk ketenangan pikiranmu. Setelah naik tahta, jangan lupakan keinginan masa kecilmu. Jangan lupa pendidikanku untukmu. Araceli Hoffman tersenyum dan berkata, ajaran bibiku. Aku tidak bisa melupakan siang dan malamnya. Filosofi saya dalam hidup ini, Araceli Hoffman, adalah untuk membangun hati saya untuk dunia. Untuk membangun hidup saya untuk orang. Untuk melanjutkan pembelajaran yang unik untuk masa lalu. Dan untuk menciptakan perdamaian bagi semua generasi. Mendengar kata-kata Araceli Hoffman, wajah Holitz melembut banyak. Dan dia berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan dari keponakanku yang paling luar biasa. Bukan hanya dia yang sangat berbakat, tetapi dia juga tahu bagaimana hukumnya baik. Bibi menjagamu dengan baik. Beberapa tahun yang lalu, Araceli Hoffman akan sangat lega mendengar pujian Bibi ini. Tapi ketika dia mendengar ini hari ini, dia hanya tertawa di dalam hatinya. Dan kemudian berkata dengan lembut, terima kasih Bibi atas pengajaranmu. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus ditanyakan Bibi, satu atau dua. Setelah menyelesaikan masalah Harvey York dan tendangan rintangan Joyner Sek, curiga aku memanfaatkan situasi ini. Lagi pula, saya sudah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Aku menunggu begitu lama. Tidak untuk hal lain. Aku hanya ingin semua orang mengerti apa yang menjadi milikku. Araceli Hoffman. Aku pasti akan mendapatkannya dengan permohonan sendiri. Saya tidak membutuhkan sedekah siapapun. Angela Holitz tersenyum dan berkata, oke. Kemudian, Anda dapat mengambil keuntungan dari situasi dan mengambil posisi. Anda sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Dan saya sudah menunggu terlalu lama. Saya bisa pergi ke gerbang gunung dan menutupnya ketika Anda benar-benar dalam posisi. Setelah mengatakan ini, Tuan Angela Holitz mengeluarkan surat perintah berukir bambu dan melemparkannya ke Araceli Hoffman. Saya akan membiarkan 3 murid saya mengambil tindakan untuk Anda. Mereka pergi dengan tanda saya. Dan mereka akan memerintahkan York yang bermarga untuk pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun, York yang bermarga masih merupakan perwakilan dari Country H Martial League. Saya akan menolaknya. Dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa lagi.
tapi membunuhnya. Saya khawatir itu tidak baik. Araceli Hoffman tersenyum dan berkata, semuanya dilakukan sesuai perintahmu, Bibi. Apa yang kamu katakan? Bibi. Kamu bibiku. Apakah kamu masih akan menyakitiku? Mendengar kata-kata Araceli Hoffman, Angela Hollis tampak lega. Di satu sisi, saya merasa keponakan saya telah tumbuh dewasa. Dan di sisi lain, rasa jijikku pada Harvey York ini 3 poin lagi. Bab 5297. Tepat saat Araceli Hoffman pergi dengan surat perintah, Harvey York kembali ke Jifutang dan mulai menjalankan tugasnya sebagai Master Feng Shui pertama di Jinling. Harvey York telah pergi selama terlalu lama, dan Tianzora sudah agak hancur ketika dia duduk sendirian di aula. Sekarang setelah Harvey York kembali, moral seluruh aula Jifu segera diturunkan. 3 hari kemudian, Damian Huo, yang bergegas kembali dari utama kemudi, berjalan ke aula Jifu dengan tampang jelek. Tuan muda dari keluarga Huo ini telah menjadi sedikit lebih tua, halus dan kurang arogan dan masam sejak dia mengikuti Harvey York. Pada saat ini, dia berjalan cepat ke Harvey York dan berbisik, Tuan muda York, sesuatu terjadi. Sekarang seluruh Jinling tenang sebelum badai. Apakah ada yang tidak normal? Harvey York berkata ringan sambil menggambar jimat untuk seorang tamu. Seseorang datang untuk menendang paviliun keluarga Huomu. Damian Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Tetapi seseorang datang untuk mengganggu keluarga Joyner. Harvey York tertegun sejenak. Dan setelah dengan cepat menunjukkannya kepada beberapa tamu, dia mengeluarkan tisu basah untuk menyeka jari-jarinya. Dan kemudian membawa Damian Huo ke aula belakang. Detail. Harvey York juga tidak bicara omong kosong. Damian Huo berkata dengan lembut. Kamu tidak tahu Tuan York. Keluarga Joyner tidak hanya raksasa hiburan terbesar di Jinling, tetapi juga memiliki tempat perjudian batu bawah tanah. Dalam 2 hari terakhir, toko batu judi ini telah dihancurkan oleh orang-orang satu demi satu. Seseorang membuka 24 es batu berturut-turut, dan juga mengumumkan bahwa area yang mereka lihat tidak lagi bagus. Ini menyebabkan batu perjudian memiliki 2 kumpulan bahan dari Asia Selatan yang tidak dapat dijual. Berulang kali, keluarga Joyner kehilangan setidaknya 1 miliar. Saya mendengar bahwa 3 orang yang datang untuk bermain di gym akan berlanjut hari ini. Jika tidak ada kecelakaan, keluarga Joyner masih akan menderita kerugian besar. Harvey York mencongkel telinganya dan berkata, mengapa saya merasa begitu akrab dengan trik ini? Damian Huo menghela nafas. Bukankah ini yang kita lakukan pada keluarga Hoffman? Sekarang seseorang datang untuk bermain seperti ini. Itu sepenuhnya dalam aturan. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Harvey York memikirkannya dan berkata, mungkin bukan tidak mungkin. Saya akan pergi melihatnya. Tuan muda York, akan sangat menyenangkan memiliki Anda. Segera, Harvey York dan Damian Huo datang ke Wenwan Joyner. Ketika saya masuk ke kantor Danila Joyner, saya melihat keindahan yang unik ini di masa lalu, yang sedikit lesu hari ini. Melihat penampilan Harvey York, Danila Joyner terkejut dan berkata dengan gembira. Harvey York, kenapa kamu bebas menemuiku hari ini? Harvey York tersenyum pahit dan berkata, jika saya tidak datang menemui Anda, tidakkah Anda tahu bahwa Anda memiliki sesuatu untuk menelepon saya? Katakan, apa yang terjadi di Stone Casino? Danila Joyner tertegun sejenak, lalu menatap tajam ke arah Damian Huo, yang mengikuti di belakang Harvey York, mengetahui bahwa orang ini pasti telah mengkhianatinya. Tapi Harvey York bertanya. Danila Joyner tidak menyembunyikan arti dari tuk, tetapi berkata perlahan,
lokakarya batu perjudian Joiners Antik kami dapat dikatakan sebagai proyek terbesar dari grup kami. Dan karena ini adalah bisnis legal dengan sertifikat, ada banyak orang yang datang kepada kami untuk berjudi batu setiap tahun. Setiap tahun, keluarga joiner kami akan mengambil sekitar 50% dari uang tunai di buku. Pergi ke Asia Selatan untuk mengumpulkan batu kasar, dan kemudian mengeluarkannya secara berkelompok, dan memberikan batu kepada orang-orang di aula perjudian. Kali ini, karena angin dan hujan yang akan datang di Jinling, kami sementara memutuskan untuk melepaskan semua batu kasar di tangan kami sesegera mungkin. Kami membagi batu kasar menjadi 3 kelompok dan mengadakan klub judi batu besar. Batasan pertama di awal memang menghasilkan banyak uang. Bab 5298. Namun, pada sore hari pertama, seorang wanita mengenakan kostum Han kuno muncul di toko batu judi. Dia dengan mudah menemukan 12 biji es kasar, dan kemudian mengumumkan bahwa tidak ada batu giok di kumpulan pertama batu kasar. Pada saat itu, tidak ada yang percaya pernyataannya. Tetapi lusinan pelanggan yang melonjak berikutnya benar-benar bahkan tidak membuka sepotong batu giok seukuran kuku. Kali ini, para tamu dari seluruh Stone Casino berhenti. Kemarin, keesokan harinya, setelah gelombang kedua batu kasar tiba, wanita ini muncul kembali. Dia dengan mudah membuka 12 keping batu giok es lainnya, dan mengumumkan bahwa kumpulan batu kasar kedua juga terbuang sia-sia. Kali ini, tidak ada yang akan mengambil tindakan lagi. Hampir 70% dari batu asli di toko batu judi kami, yang seharusnya bisa digantikan oleh Jinsan, kini telah menjadi tumpukan tembaga dan besi yang rusak. Tidak ada yang mau melihat kedua kalinya. Hari ini adalah hari ketiga. Menurut rencana kami, kumpulan batu kasar terakhir akan dirilis hari ini. Jika wanita itu masih datang mencari masalah, aku khawatir berbicara tentang ini. Danila Joiner tampak tak berdaya. Jika pihak lain hanya menawarkan es batu giok, itu bukan apa-apa. Tidak hanya akan memanaskan suasana aula perjudian batu, tetapi juga akan membuat para tamu lain tergila-gila. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk keluarga joiner yang ingin mendapatkan uang dengan cepat. Tetapi setelah pihak lain membuka batu giok, dia masih mengucapkan kata-kata seperti itu, yang hanya membunuh orang, dan untuk 1 atau 2 hari. Jika keluar lagi hari ini, saya khawatir barang antik joiner tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi toko judi batu yang sudah lama berdiri ini juga akan ditinggalkan. Lagi pula, toko judi batu yang kadang-kadang tidak bisa menghasilkan beberapa jutawan tidak ada artinya bagi mereka yang suka judi batu. Harvey York sedikit mengernyit, memikirkannya, dan berkata, "Apa asal-usul wanita ini? Sudahkah Anda mengetahuinya?" Danila Joiner ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dengan lembut, "Aku mencobanya. Dan aku menggunakan 6 keluarga tersembunyi kita untuk bergerak bersama. Tapi aku masih belum tahu apa identitas pihak lain itu. Tapi pakaian yang dia kenakan semuanya kuno. Dan para pengikut di sekitarnya juga memakai pakaian kuno, dengan pedang panjang tergantung di pinggang mereka. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, mereka sedikit tidak selaras dengan masyarakat modern. Meskipun banyak orang suka bermain peran sekarang, tetapi saya merasa mereka tidak bermain. Juga, nama wanita itu sepertinya adalah Amanda Holitz." Sambil berbicara, Danila Joiner juga mengeluarkan ponselnya dan memanggil foto itu. Kostum kuno, bukan bermain peran. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh minat setelah beberapa saat. Orang-orang dari Tanah Suci Seni bela diri. Biasanya, dalam masyarakat modern, hanya sedikit
orang yang memakai pakaian kuno kecuali untuk kepentingan dan hobi pribadi mereka. Bahkan dalam kostum kuno, sepatu kets modern akan dikenakan di bawah kaki untuk memudahkan berjalan. Tetapi tidak sulit untuk melihat dari foto bahwa orang-orang ini mengenakan sepatu kain kuno. Ini hanya menunjukkan bahwa orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari tempat-tempat terpencil. Dan tempat seperti itu, selain dari tanah suci seni bela diri, tidak akan ada tempat lain. Tetapi tanah suci seni bela diri memiliki aturan tanah suci seni bela diri. Umumnya, mereka tidak akan datang ke dunia untuk memamerkan kekuatan mereka. Tidak peduli siapa di belakang wanita ini. Harvey York mengerti bahwa sebagian besar pihak lain bukan untuk keluarga Joyner, tapi untuk dirinya sendiri. Baik Daniela Joyner dan Damian Huo tercengang pada saat yang sama. Orang dari tanah suci seni bela diri. Itu sangat mungkin. Harvey York mengangguk. Pergi dan bertemu. Bab 5299. Jam 10 pagi. Harvey York dan Damian Huo, dipimpin oleh Daniela Joyner, datang ke toko batu judi di sisi Antique Street. Ini adalah stadion yang diubah yang dapat menampung ribuan orang. Di segala arah, ada tegakan yang semakin tinggi dan tinggi. Area yang seharusnya menjadi lapangan sepak bola dibagi menjadi 3 area. 2 daerah memiliki batu asli. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang mendekat, dan tampaknya agak sepi. Di area lain, ada staf yang memasang batu kasar dan menempelkan label harga. Jelas, ini adalah batch ketiga batu kasar dari Gambling Stone Square. Pada saat ini, banyak pria dan wanita dengan kostum Cina berkumpul di tepi tumpukan batu kasar ketiga, dan mereka semua mengobrol dengan gembira. Bagi orang yang terbiasa dengan judi batu, hanya batu dengan kemungkinan kekerasan yang akan menarik perhatian mereka. Segera, Harvey York dan rombongannya datang ke area VIP dan melihat ke depan. Dan tidak jauh dari mereka, ada sekelompok pria dan wanita dengan kostum kuno. Semua pria dan wanita ini berdiri dengan takjub. Dan wanita di tengah, mengenakan gaun ungu, tampak sedikit seperti peri di serial TV. Saya tidak tahu berapa banyak hewan di lapangan yang diam-diam menatapnya, menelan air liur. Tetapi ketika dia melihat sekelompok pria dan wanita di belakangnya, mereka semua memalingkan muka dengan kagum. Di udara, sepertinya ada aroma obat yang samar, seperti zirulan. Amanda Holitz. Apakah orang itu? Harvey York memandang wanita itu dengan penuh minat. Itu benar. Itu dia. Ketika Daniela Joyner melihat wanita ini, dia memiliki keinginan untuk menggigit giginya. Bagaimanapun, tidak peduli betapa cantiknya wanita ini, keluarga Joyner menderita kerugian besar. Menurutnya, dia adalah musuh dari keluarga Joyner, bukan master seni bela diri. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan matanya tertuju pada pergelangan tangan wanita itu. Namun, orang-orang di belakangnya semuanya adalah master seni bela diri. Seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam, sebenarnya dapat membuat begitu banyak. Master seni bela diri menghormatinya. Menarik. Daniela Joyner cemberut dan berkata, Harvey York, jangan lucu. Kalau tidak, kamu berkorban. Gunakan rencana pria tampanmu. Pergi dan hubungkan dia. Dan berhenti mengganggu keluarga kita. Damian Huo di samping terkejut dan berkata, berbicara tentang ini, Harvey York tidak seprofesional saya. Atau haruskah aku meminta WeChat? Harvey York memutar matanya dan berkata, jika saya melihatnya dengan benar, 9 dari 10 pria di belakang Amanda Holitz sangat menyayanginya. Jika Anda meminta WeChat, kemungkinan besar Anda akan ditenggelamkan oleh pedang. Saat itu, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu sebelumnya.
Mendengar kata-kata Harvey York, Damian Huo menggigil dengan cerdas. Meskipun wanita itu mawar, lebih baik tidak memprovokasi mawar berduri jenis ini. Jika tidak, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati dengan sangat jelek. Pada saat ini, batch ketiga batu kasar di lapangan sudah ditempatkan di 7 dan 8. Banyak penonton mulai bersorak keras satu per satu. Tapi melihat pemandangan ini, Amanda Holitz tersenyum tipis. Senyum muncul di wajahnya yang seperti peri. Dan kemudian menunjuk 12 batu sesuka hati. Hanya saja Harvey York memperhatikan bahwa Amanda Holitz berkeringat dingin di dahinya sambil menunjuk ke batu-batu ini. Dan pada saat yang sama wajahnya sedikit pucat. Feng Shui menonton dan melihat ke arah Harvey York sedang berpikir. Bab 5300. Mengikuti gerakan Amanda Holitz, dia melihat beberapa pria berpakaian hitam melompat darinya. Panggung VIP mendorong kerumunan di sekitarnya dan langsung memilih 12 batu kasar. Batu-batu kasar ini berukuran besar dan kecil. Beberapa terlihat bulat dan seperti batu giok, dan beberapa terlihat sangat jelek. Orang-orang berpakaian hitam ini tidak berbicara omong kosong. Tetapi setelah membayar langsung, biarkan para pengrajin di tempat kejadian mulai memotong batu. Hijau cepat, hijau ganas, hijau ganas. Melihat adegan ini, semua penonton di antara penonton bersemangat. Beberapa wanita bahkan berteriak keras pada saat ini seolah-olah mereka belum pernah melihat uang. Suasana penonton sangat ekstrim saat ini. Danila Joyner berkata dengan suara rendah. 2 kali pertama sama. Tapi, pertama kali, tidak ada yang memperhatikan. Tapi yang kedua kalinya, hampir menarik perhatian penonton. Kali ini bahkan lebih. Berbicara tentang ini, Danila Joyner sedikit menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit ketidakberdayaan di antara alisnya. Kondisi umum Amanda Holitz telah menjadi kenyataan. Dan keluarga Joyner hanya bisa menerima langkah itu secara pasif. Jika Anda tidak menerima langkah tersebut, papan nama keluarga Joyner akan hancur. Di garis Wenwan, menghancurkan papan nama sedikit lebih menyedihkan daripada kebangkrutan. Kebangkrutan dapat muncul kembali. Tetapi jika Anda menghancurkan papan nama, Anda akan kehilangan semua kredibilitas. Tertawa, tanpa banyak omong kosong. Pengrajin di lapangan sudah mulai memotong kasar. Saat pisau itu jatuh, mata semua orang yang hadir menjadi panas. Retak, potongan batu kasar terkecil segera berubah menjadi 2 bagian. Dan permukaan yang terpotong sangat halus. Muncul tekstur transparan. Seperti es batu. Benar. Benih itu lagi. Seseorang berbicara dengan penuh semangat. Tanpa menunggu suaranya jatuh. Yang kedua. Yang ketiga potongan-potongan batu kasar terpotong. Saat bongkah batu kasar terakhir seukuran kepala terbelah. Sorak-sorai kembali terdengar setelah klimaks dari para penonton. 12 potong batu kasar. Sekali lagi sedingin es. Tuhan, ini benar-benar dewa. Mungkinkah Nona mau membuka mata legendaris langit? Ini benar-benar mengubah batu menjadi emas. Batu-batu asli dari keluarga Joyner ini sudah dibuang lagi. Banyak tamu memandang Danila Joyner dengan kasihan. Setelah ditampar wajahnya oleh Amanda Holitz selama 3 hari berturut-turut, tidak ada cara untuk melawan. Oke. Permainan berakhir. Pada saat ini, Amanda Holitz yang sudah lama tidak berbicara. Berbicara dengan ringan. Dengan suara rendah. Tetapi dengan kekuatan magis yang menekan kebisingan di antara penonton. Sehingga semua orang dapat mendengar dengan jelas. Dalam kumpulan batu kasar hari ini, tidak ada kemungkinan batu giok lagi. Batuan kasar ini dibuang. Saat berbicara, Amanda Holitz hendak berbalik dan pergi. Tetapi pada saat pergi, matanya tertuju pada Danila Joyner.
Dan dia tiba-tiba tersenyum. Tuan Joyner, maafkan saya. Hari ini, tumpukan batu mentah lainnya diambil darimu. Jangan salahkan saya. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan keluarga Joyner Anda karena tidak mengetahui situasi saat ini dan pentingnya. Saya bahkan tidak tahu siapa yang harus mematuhi perintah di Jinling. Mulai sekarang, saya akan membuka sejumlah batu kasar dari toko batu judi Anda. Saya ingin melihat apakah itu penglihatan saya atau batu keluarga Joyner Anda yang lebih asli. Wajah Danila Joyner langsung sulit terlihat ekstrim. Benar. Saya lupa. Amanda Holitz tiba-tiba merasakan sesuatu. Batu mentah keluarga Joyner Anda telah berubah menjadi tembaga dan besi yang rusak. Saya khawatir mereka akan bangkrut. Jika saya tidak punya uang untuk memasukkan batu asli, saya tidak akan punya tempat untuk bermain di masa depan. Yah, aku akan pergi ke toko barang antikmu besok untuk bermain. Saya ingin melihat berapa banyak yang asli dan berapa banyak palsu yang Anda miliki di toko barang antik Anda. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.